Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karyamu yang selalu terjadi atas setiap kami, rancanganmu yang teramat indah, hadir dan selalu mengiringi langkah-langkah hidup kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita melihat sebuah ungkapan iman yang luar biasa dari seorang Paulus yang menjadi penulis dari kitab ini ketika dia berada di penjara Roma. Kenapa saya mengatakan ungkapan iman yang luar biasa? Lihatlah apa yang dia nyatakan. Yang pertama sekali, di dalam ayat 16, dia menuliskan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Lalu ayat yang ke-17 di kalimat terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. Luar biasa sekali. Dan ini menjadi sebuah kesaksian iman yang dihidupi oleh seorang Paulus. Maka dapatlah kita simpulkan bagaimana luar biasanya Paulus diberkati Tuhan, dan bagaimana Paulus begitu luar biasa melayani Tuhan. Apa yang mendorongnya? Tentu saja iman yang begitu luar biasa kepada Injil, dan tentu saja kepada Allah yang menjadi sumbernya yang dia layani di dalam hari-hari kehidupannya. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan, surat Roma ini adalah tulisan Paulus yang dianggap yang paling teologis dan sangat sistematis. Paulus menulis kepada jemaat di Roma sekaligus memperkenalkan dirinya, sebab memang Paulus belum pernah mengunjungi Roma. Di sini dia menjelaskan Injil yang dia beritakan dan mempersiapkan orang-orang ketika itu untuk memenuhi atau merancang kehadirannya yang berjanji akan mendatangi Roma sebagai tempat pelayanan memberitakan firman Tuhan. Di sini juga dia mencoba untuk mengatasi ketegangan antara jemaat yang berasal dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi peran surat Roma ini begitu tegas dan begitu jelas sekali ketika Paulus menuliskannya kepada jemaat di Roma. Saudaraku, Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini menegaskan sentralitas Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Paulus ingin menyatakan tidak ada pembedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan di sini kita melihat inti dari pesan keselamatan Kristen. Apa itu? Keselamatan bukan berdasarkan usaha atau ketaatan kepada hukum, melainkan berdasarkan iman kepada Allah yang menyatakan kebenarannya melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan nats bagi kita ketika kita membaca Roma 1, 16-17 ini?
Hal yang pertama yang mau ditegaskan adalah Injil sebagai kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, bukan sekedar pesan manusia atau filosofi religius. Namun Injil itu sendiri mengandung kuasa ilahi untuk mengubah dan menyelamatkan hidup manusia. Lalu apa yang kedua? Keselamatan bagi setiap orang percaya. Keselamatan itu ditawarkan oleh Injil untuk setiap orang percaya. Dan ini menegaskan sifat universal dari Injil, bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Bisa kita baca dengan Galatia 3 ayat yang ke-28. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, semua sama di hadapan Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Prioritas kepada orang Yahudi. Di sini Paulus menegaskan urutan kronologisnya. Urutan kronologis keselamatan itu benar pertama-tama untuk orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini mengakui peran penting bangsa Yahudi sebagai penerima pertama perjanjian Allah. Tapi jangan pernah merasakan atau menganggap itu menjadi situasi yang membatasi keselamatan bagi bangsa lain, bagi orang lain di luar Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mengakui bahwa ia diutus pertama-tama kepada domba yang hilang, itu di Matius 15 ayat ke-24, tapi juga kepada setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil. Maksudnya, Injil menyatakan kebenaran Allah yang tidak berasal dari usaha manusia, melainkan diberikan oleh Allah itu sendiri melalui iman percaya kita. Ini menekankan pembenaran oleh iman yang menjadi inti teologi Paulus. Bisa kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Paulus di Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Yang kelima yang mau ditegaskan adalah dari iman dan menuju kepada iman. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 itu. Maksudnya apa? Keselamatan adalah sebuah proses iman yang dimulai dan diakhiri dengan iman. Saudaraku, Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya dimulai dengan iman, tetapi harus terus berlanjut dan berlanjut, serta disempurnakan melalui iman. Mari kita bandingkan dengan Galatia 2 ayat yang ke-20. Lalu apa yang keenam yang mau ditegaskan? Orang benar akan hidup oleh iman. Paulus di sini mengutip Habakuk 2 ayat yang keempat yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Sebagai penegasan terakhir bahwa kehidupan orang yang benar di hadapan Allah berasal dari iman itu sendiri, bukan karena kuat dan hebat setiap kita. Ayat ini juga berdasar bagi ajaran pembenaran oleh iman yang sangat-sangat ditekankan dalam surat Roma. Lalu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ketika tema kita mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya? Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, disebutkan definisi orang benar menurut Paulus. Saudaraku, orang benar dalam konteks Paulus adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan bukan berdasarkan hukum Taurat atau usaha manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa manusia tidak bisa mencapai kebenaran melalui perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum. Baca Roma 3 ayat yang ke-20. Artinya apa? Tuhan Yesus melalui Paulus ingin mengatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena ukuran, amal, perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, kaitan tema yang bisa kita petik tidak lain adalah hidup oleh percaya. Hidup di sini tidak hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tetapi mencakup kehidupan yang kekal. Percaya atau iman itu adalah dasar yang menopang seluruh keberadaan dan kehidupan orang benar. Lalu,
Apa yang ketiga yang menjadi kaitan tema yang bisa kita petik? Kontras sekali dengan hukum Taurat. Dalam Roma 1 ayat 17, Paulus mengkontraskan hidup berdasarkan iman dengan hidup berdasarkan hukum Taurat. Saudaraku, dalam pandangan Yahudi, ketaatan kepada hukum Taurat adalah nilai atau cara seseorang dianggap benar. Artinya harus melakukan hukum Taurat. Tapi lihatlah, cobalah setiap kita, siapalah kita bisa melakukan semua hukum Taurat itu dalam kehidupan kita. Dan di sini Paulus juga menegaskan bahwa tak seorang pun bisa dibenarkan melalui hukum Taurat. Karena hukum Taurat justru menyoroti kelemahan-kelemahan manusia. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 19 sampai 20. Lalu apa yang keempat? Percaya, percaya, dan percaya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dari awal hingga akhir, ketika disebutkan ada sebuah frasa dari iman kepada iman, ini menegaskan bahwa iman bukan hanya permulaan dari kehidupan orang Kristen, tapi juga dasar dari seluruh kehidupannya. Ini berarti bahwa kehidupan kekristenan itu selalu berakar kepada iman, dari awal hingga akhirnya. Artinya apa? Tidak ada momen di mana orang percaya bisa menggantikan iman dengan usaha atau perbuatan mereka sendiri. Dalam Ibrani 11 banyak sekali disebutkan bagaimana contoh-contoh tokoh pribadi yang hidup oleh imannya. Lalu apa yang kelima? Makna percaya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup oleh percaya itu melibatkan pengandalan totalitas kepada Allah dalam segala hal. Mungkin dalam pengambilan keputusan, menanggapi tantangan hidup, dan mengatasi penderitaan-penderitaan yang kita alami. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu. Yang mengajarkan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa hidup oleh iman adalah hidup yang selalu melibatkan pengakuan dan kebergantungan kita kepada Allah kita. Lalu apa yang keenam? Iman yang membawa kehidupan kekal. Di sini Paulus menegaskan bahwa iman bukan hanya memberikan kehidupan saat ini. Iman itu bukan bicara tentang saat ini saja, tapi juga bicara kehidupan nanti, kehidupan kekal di dalam Tuhan. Hidup oleh iman itu memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal di hadapan Allah. Mari kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 itu. Lalu apa yang ketujuh? Penerapan dalam kehidupan orang percaya. Hidup oleh percaya tidak hanya sebatas pengetahuan teologis, sesuatu yang ilmiah, tapi juga harus memiliki dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ingatlah, orang benar akan hidup dengan mempercayai janji Allah, walaupun situasi sulit maupun di dalam penuh berkat. Lalu, apa yang kita lihat menjadi refleksi bagi kita saat ini melalui Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikaitkan dengan tema kita. Refleksi yang pertama, percayalah kepada Allah dalam segala hal. Seperti apa yang diimani oleh seorang Paulus. Hiduplah sebagai orang benar yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupanmu. Ingat, iman bukan hanya soal percaya kepada Allah ketika segala sesuatunya berjalan baik. Tapi di dalam setiap saat, bahkan di saat sulit, penuh pergumulan, tantangan, dan ketidakpastian, percayalah kepada Allah. Yang kedua, hiduplah dengan tujuan dan pengharapan kekal. Percaya menjadi kuat kita untuk mencapai tujuan dan kehidupan kekal itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, dalam dunia yang sibuk dengan materialisme dan kesenangan sesaat, orang yang hidup oleh iman menyadari bahwa hidup mereka memiliki tujuan yang lebih besar, yakni hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dan menantikan kehidupan kekal bersama dengan Yesus Tuhan kita.
Yang ketiga, iman yang menggerakkan tindakan. Ingin mengingatkan setiap kita, orang beriman itu, orang percaya itu akan terlihat nyata di dalam tindakannya, di dalam kehidupannya sehari-hari, hari lepas hari. Artinya apa? Iman itu adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ini mengingatkan kita bahwa hidup oleh percaya harus terwujud dalam tindakan nyata yang mencerminkan karakter Kristus Tuhan. Yang keempat, ketahanan dan pengharapan di tengah penderitaan. Saudaraku, hidup oleh iman juga berarti tetap teguh di tengah penderitaan dan kesulitan. Tema kita mengajak kita untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, bahkan ketika keadaan tampak tidak pasti atau penuh dengan tantangan. Artinya, ketika kesulitan, jangan langsung bicara tentang pinjaman online, bicara tentang judi online dan segalanya. Tetaplah berpengharapan, tetaplah percaya akan karya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Lalu apa yang kelima? Keselamatan itu hanya ada di dalam iman, bukan atas usaha pribadi. Saudaraku, tema ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah yang diterima melalui iman, bukan karena usahamu atau karena hebatmu. Hal ini menantang kita untuk tetaplah mengandalkan anugerah Tuhan sepenuhnya. Dan hindarilah sikap sombong rohani yang mungkin timbul dari keyakinan bahwa kita bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri. Lalu apa yang keenam? Kehidupan yang selaras dengan Injil. Paulus menegaskannya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka hiduplah oleh percayamu, di mana pribadi yang menjalani hidup yang selaras dengan Injil, yang tetap menghadirkan kasih, pengampunan, dan pembenaran oleh iman. Artinya, iman kita harus mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Karena Injil memiliki kekuatan untuk mentransformasi kita sepenuhnya. Lalu apa yang terakhir? Percaya sebagai perjalanan seumur hidup. Hidup oleh percaya adalah proses seumur hidup. Roma 1 ayat 17 menyatakan bahwa kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman. Artinya perjalanan iman terus berlangsung sepanjang hidup kita. Artinya apa? Sederhananya ingin mengajak kita untuk selalu dan secara aktif mencari cara untuk memperdalam iman kita melalui doa-doa, pembelajaran firman Tuhan, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan pelayanan kepada orang lain. Ingat, hidup oleh percaya berarti selalu bergerak maju dalam hubungan kita dengan Allah. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga kami hanya hidup oleh karena Injil firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.